Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang salah satu konsep terpenting dalam akuntansi biaya. Kita akan membahas apa itu COGM, bagaimana cara menghitungnya, apa hubungannya dengan COGS. Yuk langsung kita mulai. Pertama, mari kita kenalan dulu. Apa itu COGM? COGM atau Cost of Good Manufacture adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang jadi selama satu periode akuntansi. Simpelnya, COGM adalah total biaya produksi dari barang yang benar-benar selesai diproduksi. Nah, untuk menghitung COGM, ada 3 komponen biaya utama yang harus kita jumlahkan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau direct materials. Ini adalah bahan utama yang digunakan secara langsung untuk memproduksi barang. Biaya bahan baku dihitung dari persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, dan persediaan bahan baku akhir. Komponen biaya yang kedua yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor. Ini adalah gaji para pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Komponen biaya yang ketiga yaitu overhead pabrik atau manufacture overhead. Ini mencakup semua biaya pabrik selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, gaji mandor, hingga biaya perawatan mesin. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Bagaimana sih cara menghitung COGM? Jangan khawatir, kita akan bedah rumusnya menjadi 6 langkah mudah agar kamu tidak bingung. Yuk, siapkan catatanmu. Langkah pertama, kita harus tahu dulu berapa modal bahan baku yang kita punya. Caranya, ambil persediaan awal bahan baku, lalu tambahkan dengan pembelian bahan baku. Hasilnya disebut cost of direct material available for use. Langkah kedua, kita cari berapa bahan yang benar-benar terpakai. Dari total bahan yang tersedia tadi, kurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, angka inilah yang disebut direct material use. Langkah ketiga, jumlahkan semua biaya overhead pabrik kamu untuk mendapatkan total MOH atau manufacture overhead. Langkah keempat, kita gabungkan 3 elemen utama biaya produksi. Ambil angka direct material use dari langkah kedua tadi. Tambahkan direct labor atau tenaga kerja langsung, dan tambahkan total manufacture overhead. Hasil penjumlahan ini disebut manufacturing cost incurred during the year. Langkah kelima, kita perhitungkan barang yang sudah ada di proses produksi sejak awal periode. Tambahkan biaya yang terjadi tahun ini atau manufacturing cost incurred dengan beginning work in process inventory atau WIP. Ini menghasilkan total manufacturing cost to account for. Terakhir, langkah ke-6, kurangi total tadi dengan ending work in process inventory atau WIP, dan ya, kamu sudah mendapatkan nilai cost of good manufacture atau COGM. Ternyata fungsinya sangat krusial. Yang pertama, kita jadi tahu biaya produksi yang sebenarnya. Yang kedua, ini langkah awal untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi apakah produksi kita sudah efisien atau boros. Yang keempat, membantu manajer membuat keputusan, misalnya mau menaikkan harga jual atau menekan biaya. Dan yang kelima, tentunya angka COGM ini akan menjadi dasar utama dalam menyusun laporan Cost of Goods Sold atau COGS. Selanjutnya kita beralih ke COGS atau Cost of Goods Sold. COGS adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang berhasil terjual selama satu periode akuntansi. Setelah perhitungan COGM selesai, biaya tersebut akan dialihkan dan dimasukkan ke dalam persediaan barang jadi. Kemudian, saat barang tersebut berhasil dijual, biaya yang ada di persediaan itu akan dipindahkan statusnya menjadi COGS.
Alurnya adalah COGM masuk ke persediaan barang jadi dan menjadi COGS setelah penjualan. Rumus perhitungan COGS adalah persediaan barang jadi awal ditambah COGM dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nilai COGS memiliki dampak langsung pada perhitungan laba kotor atau gross profit. Laba kotor dihitung dari pendapatan penjualan dikurangi COGS. Dampaknya, jika nilai COGS tinggi, maka laba kotor perusahaan akan menurun. Sebaliknya, jika COGS dapat dikelola agar rendah, maka laba kotor akan meningkat. Demikian penjelasan mengenai fungsi COGM, definisi COGS, serta implikasinya terhadap laporan laba rugi perusahaan. Terima kasih telah menonton.